Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam istana itu, Gubernur Musa bin Nusair menemukan sebuah ruangan yang amat luas dengan sebuah air mancur yang terletak tepat di tengah-tengahnya. Air mancur itu terlihat unik karena dinaungi sebuah tenda yang terbuat dari kain sutra. Di keempat sudut ruangan ada 4 buah ruangan yang kecil-kecil. Di depan pintu masing-masing ruangan itu terdapat sebuah saluran air yang tampak istimewa karena terbuat dari batu pualam yang beraneka warna, sehingga membuat air yang mengalirinya terlihat seperti pelangi yang indah. Dengan mengaliri keempat saluran itu, airnya bertemu di sebuah kolam yang terletak di luar ruangan. Gubernur Musa bin Nusair kemudian mengajak Syekh Abdul Somad untuk memasuki ruangan tersebut. Pada ruangan pertama, keduanya menemukan berbagai macam emas dan perak beserta aneka macam permata, mutiara, batu-batu pualam, dan lilin-lilin. Sementara di pinggir ruangan mereka melihat beberapa lukisan yang dibungkus dengan menggunakan kain sutra. Pada ruangan kedua mereka menemukan berbagai macam senjata dan peralatan perang seperti perisai, baju besi, tombak, busur panah, dan peralatan perang lainnya. Dan pada ruangan yang ketiga mereka menemukan beberapa buah peti yang tertutup. Gubernur Musa bin Nusair kemudian membuka tutup salah satu peti itu. Ternyata peti itu berisi berbagai macam senjata bertatakan batu permata yang telah siap untuk digunakan. Di dalam ruangan keempat mereka menemukan bermacam-macam peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak. Terdapat pula ratusan gelas-gelas kristal yang begitu indah. Gubernur Musa bin Nusair memanggil para anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk mengemasi sebagian dari perabotan mewah tersebut. Setelah selesai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa, rombongan itu kembali bergerak hingga mereka tiba di sebuah pintu yang amat indah. Pintu itu terbuat dari perpaduan antara bahan gading, kayu eboni, dan emas. Pada bagian atas pintu tergantung sebuah tirai sutra bersulam benang emas. Tanpa menunggu diperintah, Syekh Abdul Somad kemudian mendekati pintu tersebut dan mencoba membukanya. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Setelah pintu itu dibuka, tampaklah sebuah selasar memanjang yang terhubung dengan ruangan di seberangnya. Mereka menyusuri selasar tersebut. Di sela-sela selasar tergantung kain panjang yang di atasnya terdapat gambar aneka jenis binatang yang terbuat dari benang emas dan perak. Gambar binatang itu terlihat amat mempesona karena bahannya dari batu permata dan yakut. Ketika tiba di ujung selasar, rombongan Gubernur Musa bin Nusair kembali dikejutkan oleh pemandangan yang mereka lihat. Betapa tidak, seluruh ruangan itu beserta bagian-bagiannya terbuat dari batu pualam dengan hiasan emas. Bahkan karena begitu cemerlangnya lantai ruangan, sampai-sampai semua orang yang melihatnya mengira bahwa itu adalah genangan air. Di atas ruangan itu terdapat sebuah kubah yang amat megah dan di sekelilingnya ada belasan jendela bertatakan ratusan zamrud yang kualitasnya jarang ditemukan bahkan di dalam istana Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekalipun. Sedang pada bagian tengah ruangan terlihat tenda-tenda yang disangga oleh 4 tiang yang terbuat dari emas. Di dalam tenda tersebut terdapat beberapa patung burung yang terbuat dari zamrud hijau. Patung-patung itu diletakkan sedemikian rupa di sekeliling ranjang bersepuh dengan emas. Rombongan Gubernur Musa bin Nusair terkejut bukan kepalang ketika melihat di atas ranjang tersebut tergolek tubuh seorang gadis yang amat cantik. Gadis itu mengenakan pakaian yang amat mewah bertaburkan mutiara. Sebuah mahkota yang terbuat dari emas bertatakan permata bertengger di atas kepalanya. Sedangkan pada bagian lehernya tampak sebuah kalung berlian yang amat indah. Yang lebih mengejutkan dari itu semua adalah bahwa ternyata mata gadis itu tampak berkilau seolah sedang memperhatikan rombongan sang gubernur. Assalamualaikum. Gubernur Musa bin Nusair tiba-tiba mengucapkan salam kepada gadis itu karena dikiranya ia masih hidup. Wahai gubernur, gadis ini tak mungkin bisa menjawab salam tuan sebab ia telah menjadi mayat, sela Talib bin Sahal. Sang gubernur memicingkan matanya untuk mempertajam pandangan matanya. Entah siapa yang telah mencungkil kedua bola mata gadis itu dan menggantinya dengan batu yang mengkilap, sehingga orang yang melihatnya mengiranya bahwa ia sedang mengerlingkan genit. Tambah Talib bin Sahal, sungguh aku baru menyadarinya, sahut Gubernur Musa bin Nusair. Di atas ranjang mereka melihat 2 patung berdiri seolah-olah sedang menjaga mayat si gadis. Satu patung sedang membawa gada, sedangkan satunya menggenggam sebilah pedang yang amat tajam. Gubernur Musa bin Nusair bin Talib segera mendekati ranjang tersebut.
mereka melihat bahwa di lempengan emas tertulis kalimat sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia, pemilik semesta dan sumber sebab bagi segala sebab. Allah yang Maha Kekal takkan binasa, Allah yang Maha menetapkan qada dan qadar. Maka wahai anak Adam, apakah sebenarnya yang telah membuatmu begitu dungu dan menjadikanmu panjang angan-angan? Siapakah yang sebenarnya telah membuatmu lupa bahwa ajalmu pasti datang dan bahwa kematian telah memanggilmu serta berusaha merenggut nyawamu? Maka jadilah kau musafir, kurangi bekalmu di dunia karena kau akan segera meninggalkannya. Kemanakah gerangan perginya Adam, sang bapak umat manusia? Kemanakah gerangan perginya Nuh beserta keturunannya? Kemanakah gerangan perginya para raja, Kisra dan Kaisar? Kemanakah gerangan perginya para penguasa Hindustan dan Irak? Kemanakah gerangan perginya raja-raja segala ufuk yang memerintah dengan kejam? Kini mereka telah meninggalkan keluarga mereka untuk selamanya. Kemanakah gerangan perginya para penguasa semenanjung Arabia? Sungguh kini mereka telah binasa. Kemanakah gerangan perginya putri-putri yang cantik jelita? Sungguh kini mereka telah tiada. Kemanakah gerangan perginya si Qarun dan Haman? Kemanakah bergerangan perginya Syad bin Ad? Kemanakah gerangan perginya Kan'an si anak durhaka? Dan kemanakah gerangan perginya Fir'aun si pemilik pasak? Sungguh Allah telah memanggil mereka ke hadiratnya. Namun apakah mereka telah memiliki bekal yang cukup dan telah mempersiapkan diri untuk menjawab pertanggungjawabannya? Wahai kau yang membaca tulisan ini, jika kau tak tahu namaku, maka izinkan aku perkenalkan diriku. Aku adalah Turmurzain binti Amalikah, seorang putri keturunan raja-raja yang memerintah dengan adil serta memiliki kekayaan yang tak pernah dimiliki oleh raja manapun di muka bumi ini. Aku memutuskan semua perkara dengan adil. Aku mengayomi seluruh rakyatku. Aku telah mempersembahkan hal yang terbaik untuk negeriku. Aku dan seluruh rakyatku telah sekian lama hidup dalam kebahagiaan dan kesenangan sampai pada suatu ketika sebuah malapetaka menimpa kami dalam bentuk kelaparan yang amat panjang. Selama 7 tahun, hujan tak pernah turun membasahi negeri kami, sehingga membuat tumbuh-tumbuhan bahkan rumput sekalipun enggan tumbuh. Pada masa-masa awal bencana, kami masih dapat memakan makanan yang bisa kami simpan. Tetapi, ketika semua makanan telah habis, kami pun terpaksa memakan hewan piaraan yang kami miliki, tak terkecuali hewan-hewan yang kami kendarai. Setelah semua yang dapat kami makan akhirnya habis, aku pun memerintahkan para abdiku untuk membeli makanan ke negeri-negeri tetangga. Tetapi sayang, setelah berbulan-bulan berusaha mencari makanan, para abdiku pulang dengan tangan hampa. Mereka kembali dengan membawa berbagai macam barang berharga yang kami miliki, namun tak berhasil menukarnya dengan bahan makanan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengunci pintu gerbang kota dan menyerahkan kepada Allah. Akhirnya kami mati dalam keadaan seperti yang kau lihat kini, yakni meninggalkan semua yang kami bangga-banggakan. Sekian kisah dariku. Tiada yang tersisa sesudah benda kecuali bekasnya saja. Gubernur Musa bin Nusair menangis sejadi-jadinya hingga jatuh pingsan setelah membaca syair dan pesan-pesan dari Ratu Turmurzain binti Amalikah. Setelah siuman, ia kembali membaca tulisan yang tertera di atas lempengan emas itu. Maka ia memerintahkan pengawalnya untuk menyalinnya ke buku catatan. Setelah itu sang gubernur memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut sebagian barang berharga yang terdapat di tempat itu dan memperingatkan mereka agar tidak menyentuh pakaian yang dikenakan oleh Ratu Turmurzain binti Amalikah. Tetapi Talib bin Sahel kurang sependapat dengan sang gubernur. Wahai Tuan Gubernur, apakah Tuhan akan membiarkan saja pakaian yang indah yang dikenakan oleh gadis ini padahal ia sudah mati? Dan pakaian itu kita tidak pernah melihatnya di negeri kita. Aku yakin Amirul Mukminin pasti akan suka jika menerima pakaian yang amat indah itu, usulnya. Mendengar usul Talib bin Suhail, Gubernur Musa bin Nusair langsung naik pitam. Apakah kau tidak mendengar apa yang dipesankan oleh gadis itu? Hardi sang gubernur. Sungguh apa yang tertulis di atas lempengan adalah wasiat yang tak boleh kita langgar, sebab kita bukanlah orang-orang yang suka berkhianat. Apakah Tuhan rela meninggalkan pakaian penuh permata ini hanya demi mematuhi wasiat dari seorang yang telah menjadi mayat? Mengapa Tuhan tampak begitu mengkhawatirkan wasiat itu? Gadis ini sebenarnya sama sekali tidak perlu mengenakan pakaian.
Ya, ia cukup mengenakan sebuah sehelai kain kawan saja. Tugas Talib bin Sahal tak mau kalah. Gubernur Musa bin Nusair mendelik. Kalau bukan karena Talib bin Sahal adalah seorang panglima, maka sang gubernur tentu sudah memarahi lelaki itu habis-habisan. Sementara itu, tanpa mempedulikan tanggapan sang gubernur, sebagai kepala rombongan, Talib bin Sahal segera mendekati ranjang si gadis untuk mewujudkan keinginannya. Rupanya Talib bin Sahal harus membayar mahal keinginannya, sebab ketika ia telah berdiri tepat di antara dua buah patung pengawal yang tanpa nyawa itu, patung yang membawa gada besi langsung mengayunkan gada yang dipegangnya ke arah punggung Talib bin Sahal, sementara patung yang menggenggam pedang juga langsung mengayunkan pedangnya tepat ke leher lelaki itu hingga putus seketika. Semua yang melihat kepala Talib bin Sahal menggelinding terkejut bukan kepalang. Hanya Gubernur Musa bin Nusair yang tetap dingin. Aduh, mengapa kau bersikap tamak terhadap harta, wahai Talib? Itulah ganjaran yang harus kau terima sebagai akibat dari ulahmu sendiri, ucap sang gubernur. Setelah menyingkirkan jenazah Talib bin Sahal, Gubernur Musa bin Nusair memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk memanggil para pengawal yang masih berada di gerbang kota untuk segera masuk guna membawa bagian barang-barang berharga yang terdapat di kota tembaga. Seluruh anggota rombongan kemudian mengemasi barang-barang berharga yang akan mereka bawa. Setelah itu, mereka kembali bergerak meninggalkan kota tembaga untuk melanjutkan perjalanan mereka yang akhirnya tiba di sebuah gunung yang terletak di tepi laut. Di sekitar lereng gunung itu, mereka bertemu dengan sekelompok suku yang tinggal di dalam gua. Anehnya, semua orang dari suku tersebut memiliki tanduk di kepala mereka. Beberapa orang dari mereka tampak mengenakan tutup kepala dan bahasa yang mereka gunakan juga sama sekali tak bisa dimengerti. Entah mengapa, ketika para manusia bertanduk itu melihat kedatangan rombongan Gubernur Musa bin Nusair yang bersenjata lengkap, mereka bersembunyi ke dalam gua dan lari ketakutan. Wahai Syekh, siapakah sebenarnya makhluk aneh itu? Tanya sang gubernur. Mereka lah yang selama ini dicari oleh Amirul Mukminin, jawab Syekh Abdul Samad bin Al-Qudus Asy-Syamudi. Setelah mendengar jawaban sang Syekh, Gubernur Musa bin Nusair memerintahkan rombongannya untuk berhenti dan mendirikan tenda di tempat itu. Setelah mereka selesai mendirikan kemah, datanglah kepala suku asing itu menemui sang gubernur. Assalamualaikum, ucap si kepala suku. Waalaikumsalam, jawab Gubernur Musa bin Nusair setengah terkejut karena rupanya kepala suku yang mendatanginya itu bisa berbahasa Arab. Sang gubernur mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam kemah dan duduk. Apakah kalian berasal dari bangsa jin atau semacamnya? Tanya Gubernur Musa bin Nusair. Kami adalah manusia biasa keturunan Ham bin Nuh yang sejak dulu tinggal di perairan Karkar, jawab si kepala suku. Dari mana kalian dapat mengenal bahasa dan agama kami? Padahal tidak ada seorang nabi pun yang pernah tinggal di tempat ini, tanya sang gubernur lagi. Kami mengenal agama kalian dari seorang dari dalam laut, jawab si kepala suku. Orang yang datang dengan tubuh bercahaya itu berkata pada kami, wahai anak cucu Ham, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Khidir. Dialah yang pertama kali mengajak kami untuk menyembah Allah setelah sebelumnya kami biasa menyembah para leluhur. Gubernur Musa bin Nusair mengangguk-angguk kepalanya. Dari Nabi Khidir pula lah kami mendapatkan kalimat suci yang bisa kami baca setiap hari, lanjut si kepala suku. Apakah kalimat suci itu? Tanya sang gubernur. Kalimat itu berbunyi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya kalimat itu yang selalu kami rapalkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap malam Jumat kami melihat seberkas cahaya yang bersinar di tempat ini. Kemunculannya selalu diiringi dengan suara gaib yang mengucapkan kata-kata Qudusun subbuhu rabbuna wa rabbul malaikati warruh Masya Allahu ka wa ma lam yasha lam yakun kullu ni'matin min fadliha wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jelas si kepala suku panjang lebar. Kami adalah para abdi dari seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Adapun maksud kedatangan kami ke tempat ini adalah untuk membawa guci-guci tembaga yang telah berisi jin dari zaman Nabi Sulaiman yang konon banyak terdapat di perairan ini. Baginda Khalifah memerintahkan kami untuk mencari 1 atau 2 buah guci yang semacam itu, ujar Gubernur Musa bin Nusair. Kalau hanya itu keperluanmu, maka kau tak perlu khawatir. Kami siap untuk membantumu, ujar si kepala suku.
Si kepala suku lantas mengundang rombongan Gubernur Musa bin Nusair untuk menghadiri jamuan makan yang akan diadakan olehnya di gua di tempat tinggalnya. Ia juga memerintahkan beberapa orang penyelam dari sukunya untuk mengambil guci-guci peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam yang masih ada di dasar laut. Singkat cerita, akhirnya para penyelam itu kembali ke daratan dan membawa 12 buah guci peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian langsung diserahkan oleh si kepala suku kepada Gubernur Musa bin Nusair. Bukan main gembiranya Gubernur Mesir itu tatkala menerima benda yang selama ini dia cari-cari. Seluruh anggota rombongan pun tampak bergembira karena mereka akhirnya berhasil menunaikan perintah khalifah dengan baik. Sungguh kami sangat berterima kasih atas segala yang kalian lakukan untuk kami selama 3 hari ini. Di sini Baginda Amirul Mukminin tentu amat senang jika mengetahui bahwa keinginannya untuk memiliki guci Nabi Sulaiman akhirnya terwujud atas bantuan kalian, ucap Gubernur Musa bin Nusair kepada kepala suku. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Kami juga mohon maaf karena selama kalian di sini hanya kami jamu dengan makanan berupa ikan. Hanya itulah yang kami miliki, sahut si kepala suku. Gubernur Musa bin Nusair lalu memeluk si kepala suku yang bertanduk itu. Kemudian ia memerintahkan rombongannya untuk berangkat pulang. Setelah tiba di kota Damaskus, mereka langsung menghadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sang gubernur kemudian menceritakan pengalamannya beserta rombongannya di sepanjang perjalanan, lengkap dengan segala keajaiban yang telah ia temui. Ia juga mengabarkan nasib Talib bin Sahal yang tewas secara mengenaskan oleh patung pengawal yang terdapat di kota Tembaga. Alangkah senangnya jika aku dapat pergi bersama kalian untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri segala keajaiban yang kalian temukan itu, ujar Khalifah. Khalifah lalu mengambil guci-guci yang dibawa oleh Gubernur Musa bin Nusair, kemudian membukanya. Ajaib! Satu persatu dari dalam guci yang dibuka itu mengeluarkan asap yang kemudian berwujud menjadi jin. Setiap jin yang telah dikurung selama ribuan tahun itu berseru, "Hamba bertobat, wahai Nabiullah, hamba tidak akan mengulangi lagi perbuatan kami." Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan semua yang menyaksikan kejadian tersebut merasa takjub, sebab baru pada saat itulah mereka dapat melihat sosok jin dalam wujud aslinya. Adapun putri-putri laut yang dihadiahkan oleh si kepala suku bertanduk, mereka buatkan kolam dari kayu dan diisi penuh dengan air. Lalu mereka meletakkannya di sana, tetapi mereka tidak tahan panas dan akhirnya semuanya mati. Ketika melihat satu persatu jin berterbangan meninggalkan istana, begitu tutup guci Nabi Sulaiman alaihissalam dilepas, Khalifah Abdul Malik bin Marwan sangat takjub. Untuk mengungkapkan rasa gembiranya, Khalifah kemudian membagi-bagikan hartanya kepada seluruh rombongan yang ikut ekspedisi ke kota Tembaga. Kemudian Gubernur Musa bin Nusair mengajukan permintaan kepada Khalifah agar putranya Harun bin Musa dilantik untuk menggantikan kedudukannya sebagai gubernur. Khalifah dengan senang hati memenuhi permintaan yang diajukan oleh sang gubernur. Ia langsung memerintahkan sekretarisnya untuk segera menulis surat pengangkatan Harun bin Musa sebagai gubernur Mesir yang baru. Adapun Musa bin Nusair kemudian pindah ke Al-Qud dan memulai kehidupan barunya sebagai seorang ahli ibadah yang meninggalkan kehidupan dunia. Konon ia tinggal di kota suci itu hingga maut datang menjemputnya. Inilah akhir kisah dari kota Tembaga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.